Putraku, Vino, lari pulang ke rumah sambil bawa mainan robot mahal. Dia bilang, "Bunda, Om Adrian tetangga sebelah baik banget. Dia tahu kalau Vino nggak suka warna merah, makanya dikasih yang biru." Aku langsung lemas sampai menjatuhkan piring. Vino tidak pernah bilang ke siapa-siapa soal warna itu. Dan cuma ada satu laki-laki di dunia ini yang tahu persis apa yang anakku benci. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Keheningan adalah sebuah kemewahan yang sangat mahal bagi Nadia. Selama 2 tahun terakhir, ia membayar kemewahan itu dengan harga yang tidak murah. Pindah kota, mengganti nomor ponsel 3 kali, dan hidup dalam kewaspadaan konstan layaknya buronan perang. Sore itu, komplek Cendana terasa begitu tenang. Hanya terdengar suara gesekan sapu lidi tetangga dan tawa samar anak-anak yang bermain sepeda di ujung jalan. Nadia duduk di teras rumah mungilnya, menyesap teh melati yang mulai dingin. Matanya mengawasi Vino, putranya yang berusia 5 tahun, sedang asyik menyusun balok Lego di atas rumput. Sinar matahari sore menimpa wajah Vino, menciptakan siluet malaikat kecil yang tak berdosa. Bagi dunia, Nadia adalah janda muda yang mandiri. Namun bagi dirinya sendiri, ia adalah penyintas yang setiap malam masih mengecek kunci pintu ganda sebanyak 3 kali sebelum bisa memejamkan mata. Monster itu, Raka, mantan suaminya, seharusnya sudah berada di benua lain, melarikan diri dari jeratan hukum dan utang judi yang menggunung. Seharusnya, Nadia sudah aman. Kedamaian sore itu terusik oleh suara mesin diesel yang berat. Sebuah truk pindahan berwarna biru pudar berhenti tepat di depan rumah kosong di sebelah kiri rumah Nadia. Rumah itu sudah kosong selama 6 bulan sejak pemilik lamanya meninggal, dan Nadia diam-diam mensyukuri kekosongan itu, karena artinya satu pasang mata berkurang untuk mengawasinya. Jantung Nadia berdegup sedikit lebih kencang, sebuah respons otomatis trauma yang belum sepenuhnya pulih. Ia meletakkan cangkir tehnya perlahan, berusaha terlihat normal, namun otot-otot lehernya menegang. Dari kursi pengemudi, turun seorang pria berjaket denim yang memberi instruksi pada kuli angkut. Namun, bukan dia yang menarik perhatian Nadia. Pintu penumpang truk terbuka, dan turunlah sosok itu. Seorang pria, tinggi, tegap, dengan postur tubuh yang terlihat atletis dibalut kemeja linen putih yang digulung hingga siku. Nadia menyipitkan mata. Pria itu menoleh ke arah halaman rumah Nadia, seolah menyadari sedang diamati. Detik itu juga, waktu terasa melambat. Pria itu tersenyum. Sebuah senyuman yang sopan, ramah, dan mengerikan dalam kesempurnaannya. Wajahnya tampan, dengan rahang tegas dan hidung mancung yang seolah dipahat oleh seniman perfeksionis. Tidak ada cacat. Tidak ada celah. Pria itu melangkah mendekati pagar pembatas setinggi pinggang yang memisahkan halaman mereka. Nadia ingin segera memanggil Vino dan masuk ke dalam rumah, mengunci pintu rapat-rapat, tetapi kakinya terasa dipaku ke lantai teras. Norma sosial memaksanya untuk tetap duduk dan membalas senyuman itu, meski insting purbanya berteriak menyuruh lari. "Selamat sore," sapa pria itu. Suaranya baritone, rendah, dan halus. Berbeda dengan suara serak dan kasar yang selalu menghantui mimpi buruk Nadia. "Maaf kalau truknya berisik dan mengganggu waktu santai ibu." Nadia berdiri, memaksakan senyum kaku. "Ah, tidak. Tidak apa-apa, Mas. Selamat datang di komplek Cendana." Pria itu mengangguk. Matanya yang berwarna coklat gelap menatap Nadia lurus, intensitasnya sedikit terlalu kuat untuk orang yang baru kenal. "Terima kasih. Nama saya Adrian. Saya baru pindah hari ini dari Jakarta. Mencari suasana yang lebih tenang untuk bekerja." Ia mengulurkan tangan melewati pagar. Kulitnya terlihat sangat rawat, kuku-kukunya bersih dan rapi. Nadia ragu sejenak, lalu menyambut uluran tangan itu. "Saya Nadia," jawabnya singkat. Saat kulit mereka bersentuhan, Nadia merasakan sensasi dingin yang aneh. Genggaman tangan Adrian terasa kokoh. Namun ada sesuatu dalam cara jari-jarinya menekan punggung tangan Nadia, tekanan yang sedikit berlebih, hanya sepersekian detik, yang mengirimkan sinyal bahaya ke otak kecilnya. Itu bukan sekadar jabat tangan perkenalan. Itu terasa seperti cengkeraman kepemilikan. "Nadia," ulang Adrian,
seolah mencicipi nama itu di lidahnya. Nama yang indah, cocok dengan orangnya. Pujian klise. Seharusnya Nadia merasa tersanjung atau setidaknya jengah biasa. Namun, bulu kuduk di tengkuknya meremang hebat. Vino tiba-tiba berlari mendekat, memeluk kaki ibunya sambil menatap tetangga baru itu dengan rasa ingin tahu. Adrian menunduk, senyumnya melebar menampakkan deretan gigi putih yang rata. "Halo, jagoan. Siapa namamu?" tanyanya pada Vino. "Vino," jawab anak itu polos. "Vino," Adrian mengangguk-angguk. Lalu, tanpa sadar, tangan kanan Adrian melakukan gerakan kecil yang nyaris tak terlihat. Jari telunjuknya mengetuk-ngetuk pagar besi dengan ritme konstan. Tuk, tuk, tuk. 3 ketukan cepat. Jeda. 3 ketukan lagi. Nadia terkesiap. Napasnya tercekat di tenggorokan. Dunia di sekelilingnya seolah berputar miring. Gerakan itu, ritme itu adalah kebiasaan Raka. Setiap kali Raka sedang menahan amarah atau sedang merencanakan sesuatu yang jahat, jari telunjuknya selalu mengetuk meja, kursi, atau apapun di dekatnya dengan pola yang sama persis. Nadia menatap wajah Adrian lagi, mencari jejak Raka di sana. Tapi nihil. Mata Adrian berbeda bentuknya. Hidungnya berbeda. Tulang pipinya berbeda. Bahkan warna kulitnya sedikit lebih terang. Ini adalah wajah orang asing. Raka memiliki bekas luka di dagu akibat kecelakaan motor saat kuliah, sedangkan dagu Adrian mulus tanpa celah. Logika Nadia berperang dengan intuisinya. "Kau paranoid, Nadia," batinnya berteriak. "Raka ada di luar negeri. Ini Adrian. Dia hanya kebetulan punya kebiasaan yang sama." "Bu Nadia, Anda baik-baik saja?" Wajah Anda pucat sekali. Suara Adrian menyentak Nadia kembali ke realitas. Ada nada kekhawatiran di sana, tapi mata itu tidak terlihat khawatir. Mata itu terlihat sedang menganalisis ketakutan Nadia. Saya hanya sedikit pusing kena matahari." Nadia berbohong, menarik Vino lebih erat ke pelukannya. "Maaf, Mas Adrian. Saya harus masuk dulu. Ayo, Vino." Tanpa menunggu jawaban, Nadia berbalik dan setengah menyeret anaknya masuk ke dalam rumah. Ia menutup pintu kayu jati itu dengan tangan gemetar, lalu memutar kunci 2 kali. Klik, klik. Suara kunci itu biasanya menenangkannya, tapi kali ini tidak. Nadia bersandar pada pintu, napasnya memburu. Dari balik jendela kaca yang tertutup gorden tipis, ia mengintip keluar. Adrian masih berdiri di sana, di tepi pagar. Pria itu tidak beranjak. Ia masih menatap lurus ke arah pintu rumah Nadia. Dan untuk sedetik, hanya sedetik, senyum ramah di wajah tampan itu lenyap, digantikan oleh tatapan dingin dan kosong yang sangat Nadia kenali. Tatapan seekor serigala yang baru saja menemukan kembali domba buruannya yang hilang. Nadia merosot ke lantai, memeluk lututnya yang gemetar. Tetangga barunya itu terlalu sempurna. Dan di dunia Nadia, kesempurnaan hanyalah topeng lain untuk menyembunyikan monster. Seminggu berlalu sejak kedatangan Adrian, dan atmosfer komplek Cendana perlahan berubah. Pria itu bukan sekadar tetangga baru. Dia adalah wabah pesona yang menjangkiti setiap penghuni, kecuali Nadia. Adrian seolah memegang buku manual rahasia tentang cara memenangkan hati manusia. Dia memperbaiki talang air Bu RT tanpa diminta, membantu Pak Satpam mendorong motor mogok di tengah hujan deras, dan selalu menyapa siapa saja dengan nama lengkap yang ia hafal dalam semalam. Bagi dunia luar, dia adalah malaikat berwajah tampan yang turun ke bumi untuk membantu sesama. Namun bagi Nadia, dia adalah bom waktu yang terbungkus kertas kado indah. Nadia berusaha menghindar sekuat tenaga. Ia mengubah jadwal belanja sayurnya menjadi lebih pagi buta, menutup gorden jendela jauh lebih rapat, dan melarang Vino bermain di halaman depan sendirian. Namun, Adrian seperti hantu di siang bolong. Ia selalu ada di mana-mana, mengawasi dengan senyum simpul yang membuat perut Nadia mulas karena ketakutan yang tak terjelaskan. Suatu pagi di hari Minggu yang cerah, ketakutan Nadia bermanifestasi dalam bentuk yang paling sepele, engsel pagar besi. Saat Nadia hendak membuang sampah, engsel pagar rumahnya macet total. Karat tua membuatnya sulit digeser meski sudah didorong sekuat tenaga. Tiba-tiba, sebuah tangan kekar terulur melewati bahu kanannya, menyambar pegangan pagar itu.
Aroma after shave mask bercampur kayu cendana menyeruak masuk ke hidung Nadia, aroma yang memuakkan karena terlalu maskulin, terlalu mendominasi, mengingatkannya pada masa lalu kelam yang ingin ia kubur dalam-dalam. "Biar saya bantu, Bu Nadia," bisik Adrian. Suaranya rendah, bergetar tepat di telinga Nadia. Dengan satu hentakan ringan yang terlihat tanpa usaha, pagar itu terbuka lebar. Adrian sudah berdiri di sana, mengenakan kaos abu-abu yang sedikit basah oleh keringat di bagian dada, memegang kotak peralatan tukang. "Engselnya butuh minyak pelumas. Kebetulan saya lagi benerin sepeda. Sekalian saya benahi ya. Bahaya kalau macet saat situasi darurat." Kata darurat itu diucapkan dengan penekanan ganjil. Seolah Adrian tahu bahwa hidup Nadia adalah serangkaian keadaan darurat yang tertunda. Sebelum Nadia sempat menolak, Adrian sudah berjongkok, mulai bekerja dengan obeng di tangannya. Gerakannya cekatan, presisi, dan sangat efisien. Terlalu efisien untuk seorang konsultan keuangan, pekerjaan yang ia klaim saat perkenalan. Nadia mematung, melihat punggung lebar itu. Punggung yang entah bagaimana terasa familiar, meski Nadia yakin Raka tidak pernah memegang obeng seumur hidupnya. Raka adalah tipe pria arogan yang selalu menyuruh orang lain melakukan pekerjaan kasar. Apakah operasi plastik juga mengubah kebiasaan seseorang? Atau Adrian hanya sedang berakting menjadi pria sempurna? "Selesai," ujar Adrian sambil berdiri tegak dan menyekat tangan dengan lap kain yang ia bawa. "Sekarang coba digeser. Pasti licin." Pagar itu bergerak mulus tanpa suara sedikit pun. "Terima kasih, Mas Adrian. Maaf jadi merepotkan pagi-pagi," gumam Nadia, ingin segera masuk dan mengunci diri dari tatapannya. "Tunggu sebentar." Adrian menahan langkah Nadia dengan suara lembutnya. Ia merogoh saku celananya, mengeluarkan sebuah bungkusan kecil berwarna perak. "Tadi saya iseng bikin cokies gandum. Ternyata kebanyakan. Ini buat Vino, dia pasti suka camilan." Alarm bahaya di kepala Nadia meraung kencang. Makanan. Aturan nomor 1 bagi korban penguntitan, jangan pernah menerima makanan atau minuman dari sumber yang dicurigai. "Maaf Mas, Vino agak pemilih soal makanan. Dia sering sakit perut kalau salah makan sembarangan." Adrian tersenyum maklum, senyum yang sayangnya tidak mencapai matanya yang dingin. "Tenang saja, Bu Nadia. Saya jamin ini aman. Ini dairy free dan nut free. Tidak ada susu sapi, tidak ada kacang tanah sedikit pun. Sangat aman buat anak yang pencernaannya sensitif atau punya alergi." Darah Nadia membeku seketika. Wajahnya berubah pias pucat seputih kertas. Vino memang memiliki alergi parah terhadap protein susu sapi dan kacang tanah. Reaksinya bisa fatal, bahkan bisa menyebabkan shock anafilaksis. Namun, Nadia tidak pernah menceritakan detail medis spesifik itu kepada siapapun di lingkungan baru ini. Bahkan Bu RT pun hanya tahu Vino mudah sakit perut, tanpa tahu detail alergennya. "Dari mana kamu tahu?" Suara Nadia bergetar, nyaris tak terdengar karena tenggorokannya tercekat. "Dari mana kamu tahu Vino alergi kacang dan susu?" Adrian tidak berkedip. Ekspresinya tetap tenang, namun ada kilatan aneh di matanya yang coklat gelap itu. Kilatan kepuasan predator yang baru saja menyudutkan mangsanya. "Oh, saya cuma menebak," jawabnya santai, terlalu santai untuk sebuah kebetulan. "Anak teman saya juga begitu. Biasanya anak yang kulitnya agak pucat punya kecenderungan alergi kacang. Kebetulan saja, kan?" "Kebetulan." Kata itu menggantung di udara seperti asap beracun yang menyesakan. Adrian meletakkan bungkusan kue itu di atas tembok pagar, lalu melangkah mundur perlahan. "Cobain saja dulu. Kalau Vino suka, nanti saya buatkan lagi. Selamat pagi, Nadia." Ia berbalik dan berjalan santai menuju rumahnya sambil bersiul pelan. Sebuah nada lagu lama yang sering diputar Raka saat sedang mabuk di malam hari. Nadia menatap punggung Adrian dengan napas tertahan dan jantung yang berpacu gila. Itu bukan tebakan. Itu pengetahuan. Monster itu tidak hanya mengawasi dari jauh. Dia sudah mulai masuk ke dalam lingkaran terdekatnya, membawa racun yang disamarkan sebagai gula manis. Dan yang paling mengerikan, Nadia sadar dia tidak punya bukti nyata. Siapa yang akan percaya bahwa tetangga yang baik hati adalah penjahat kejam hanya karena dia memberi kue yang aman untuk dimakan?
Nadia mengambil bungkusan itu dengan ujung jari, seolah memegang bom aktif, lalu perlahan meremasnya hingga hancur menjadi remah. Perang dingin ini baru saja dimulai, dan musuhnya sudah berada di dalam benteng. Hujan deras mengguyur atap rumah Nadia malam itu, menciptakan irama bising yang gagal meredam kegelisahan yang merayap di ruang makan. Makan malam ini adalah sebuah kesalahan fatal. Sore tadi, Vino merengek histeris di depan pagar karena ingin Om Adrian main ke rumah, dan Adrian, dengan kemampuan manipulasinya yang mengerikan, memasang wajah memelas yang membuat Nadia tak punya pilihan lain selain mengiyakan ajakan makan malam demi sopan santun. Kini, predator itu duduk tepat di seberang meja, di kursi kayu jati yang dulu adalah tempat favorit Raka. Cahaya lampu gantung memantul di wajah Adrian, menciptakan bayangan tajam yang menyembunyikan matanya, namun menonjolkan senyum yang tak pernah pudar itu. Nadia menyajikan rawon daging, menu yang ia masak karena hanya itu bahan yang tersisa di kulkas. Ironisnya, rawon adalah makanan kesukaan Raka. Sebuah kebetulan kosmik yang terasa seperti lelucon kejam dari semesta. Baunya sedap sekali, Bu Nadia, puji Adrian. Suaranya mengisi kekosongan ruangan yang mencekam. Sudah lama saya tidak makan masakan rumahan sehangat ini. Mengingatkan saya pada masa lalu. Nadia hanya tersenyum tipis. Tangannya mencengkeram serbet kain di bawah meja hingga buku jarinya memutih. Silakan, Mas. Masakan sederhana saja. Vino makan dengan lahap di sampingnya, berceloteh riang tentang kartun robot, sama sekali tidak menyadari ketegangan ibunya yang nyaris meledak. Nadia mengawasi setiap gerak-gerik Adrian layaknya elang. Pria itu mengambil sendok dan garpu. Caranya memegang alat makan terlihat normal, elegan, malah. Namun, horor yang sesungguhnya dimulai saat Adrian hendak menyantap makanannya. Sebelum mencicipi kuah hitam pekat itu sedikitpun, tangan Adrian bergerak meraih botol garam di tengah meja. Dia menaburkan garam dengan gerakan pergelangan tangan yang kaku, 3 kali guncangan tegas. Sret, sret, sret. Lalu, ia mengambil sambal dan menaruhnya tepat di pinggir piring. Bukan di tengah, bukan dicampur, tapi di posisi jam 3 piring. Nadia berhenti mengunyah. Darahnya berdesir hebat, naik ke kepala hingga telinganya berdenging. Itu adalah ritual Raka. Mantan suaminya memiliki obsesi aneh dan tidak masuk akal. Dia tidak pernah percaya pada bumbu koki. Dia selalu menambahkan 3 kali guncangan garam sebelum mencicipi, dan sambal harus selalu berada di posisi jam 3 piring agar estetika rasanya terjaga. Selalu. Tanpa kecuali. Kenapa tidak dicicipi dulu, Mas? Tanya Nadia. Suaranya terdengar serak, kering seperti orang yang tercekik asap. Siapa tahu masakan saya sudah asin. Adrian mendongak pelan. Sendoknya terhenti di udara. Dia menatap Nadia lekat-lekat, lalu tersenyum miring. Senyum yang membuat asam lambung Nadia naik seketika. Insting, Nadia. Saya suka rasa yang kuat dan dominan. Hambar itu membosankan, bukan? Hidup tanpa rasa sakit sedikit, rasanya kurang nyata. Jawaban itu, hambar itu membosankan. Itu adalah kalimat yang sama persis, kata demi kata, yang diteriakkan Raka 5 tahun lalu saat melempar piring berisi sayur sop panas ke dinding dapur karena dianggap kurang asin. Ruang makan itu tiba-tiba terasa menyempit drastis. Dinding-dinding seolah bergerak maju ingin menghimpit Nadia. Udara terasa menipis, digantikan aroma rawon yang kini tercium amis dan memualkan. Adrian mulai mengaduk nasinya. Cara dia mengaduk, dari bawah ke atas, perlahan dan metodis agar tidak ada satu butir nasi pun yang jatuh dari piring, juga identik. Itu bukan sekadar kemiripan tingkah laku. Itu adalah memori otot yang tertanam dalam. Operasi plastik canggih mungkin bisa mengubah tulang hidung menjadi mancung dan menarik kulit keriput, tapi pisau bedah tidak bisa menghapus kebiasaan bawah sadar yang sudah terbentuk puluhan tahun. Kenapa Bu Nadia melamun? Suara Adrian memecah lamunan horor itu, mengejutkan Nadia hingga ia nyaris menyenggol gelas airnya. Ada yang salah dengan cara makan saya? Atau saya mengingatkan ibu pada seseorang? Nadia tersentak. Ia berusaha meraih gelas air untuk menutupi tangannya yang gemetar hebat. Tidak. Hanya teringat masa lalu yang tidak penting. Oh ya? Adrian meletakkan sendoknya perlahan.
Bunyi denting logam beradu dengan keramik terdengar nyaring dan menyakitkan di telinga Nadia. Pria itu mencondongkan tubuhnya ke depan, melintasi batas zona nyaman di meja makan itu. Tatapannya menembus pertahanan Nadia, menelanjangi ketakutannya. Masa lalu seringkali kembali, Nadia. Kadang dalam bentuk yang lebih baik. Nadia tidak menjawab. Ia hanya menunduk, pura-pura sibuk menyuapi Vino yang sudah selesai makan. Namun ekor matanya menangkap gerakan Adrian selanjutnya. Pria itu mengambil tisu makan, lalu melakukan hal yang menjadi paku terakhir di peti mati keraguan Nadia. Ia tidak mengusap mulutnya secara acak. Ia menepuk-nepuk sudut bibirnya 2 kali, kiri, lalu kanan, kemudian melipat tisu bekas itu menjadi segitiga sempurna sebelum menyelipkannya di bawah piring. Gerakan melipat segitiga itu membuat napas Nadia tercekat. Raka punya gangguan obsesif-kompulsif ringan soal kerapian meja makan. Sampah tisu harus dilipat segitiga agar tidak merusak pemandangan. Adrian baru saja melakukan tanda tangan khas Raka di depan mata kepalanya sendiri. Pria di hadapannya ini sedang menikmati ketakutan Nadia. Dia tidak sedang makan malam biasa. Dia sedang bermain dengan makanannya, dan Nadialah santapan utamanya malam ini. Di luar, petir menyambar keras, menerangi ruangan sekejap mata dengan cahaya putih menyilaukan. Dalam kilatan cahaya itu, Nadia bersumpah ia melihat bayangan wajah Raka yang menyeringai kejam, bertumpang tindih dengan wajah tampan Adrian. Makan malam ini bukan tentang silaturahmi tetangga baru. Ini adalah deklarasi perang terbuka, dan musuhnya sudah duduk di dalam benteng pertahanannya. Ketakutan itu tidak lagi datang seperti ledakan bom, melainkan seperti tetesan air yang melubangi batu, pelan, konstan, dan menghancurkan kewarasan. Rumah Nadia, satu-satunya tempat yang seharusnya menjadi benteng perlindungan, kini berubah menjadi labirin teror yang membingungkan. Awalnya hanya hal-hal kecil yang nyaris tak kasat mata, hal-hal sepele yang mudah dimaafkan oleh logika. Kunci mobil yang selalu ia gantung di dekat pintu, tiba-tiba ditemukan di dalam laci obat kamar mandi. Susu kotak Vino yang baru dibeli kemarin sore, pagi ini sudah kosong melompong di tempat sampah, padahal Vino bersumpah tidak meminumnya. Nadia mulai meragukan ingatannya sendiri. Apakah ia terlalu lelah bekerja? Apakah stres akibat kehadiran Adrian membuatnya pikun dini? Ia mulai merasa asing di rumahnya sendiri, seolah dinding-dinding ini bergeser saat ia sedang tidur. Puncaknya terjadi pada hari Rabu sore. Nadia pulang lebih awal karena migrain hebat yang menyerang separuh kepalanya. Rumah sepi karena Vino masih di tempat les. Saat ia membuka pintu utama, udara di dalam rumah terasa berbeda. Dingin. Bukan dingin karena pendingin ruangan, tapi dingin yang menusuk tulang, seolah ada hantu yang baru saja lewat. Aroma parfum mask samar-samar tercium di ruang tamu, aroma yang sama dengan yang dipakai Adrian, aroma yang sama dengan Raka. Nadia mencoba menepis pikiran paranoid itu. Mungkin terbawa angin dari sebelah, gumamnya, berusaha rasional meski tangannya gemetar hebat saat melepas sepatu. Ia berjalan gontai menuju dapur untuk mengambil air minum. Di sanalah kewarasannya runtuh seketika. Di atas meja makan granit yang bersih, tergeletak sebuah benda yang seharusnya mustahil ada di sana. Sebuah bingkai foto kayu tua. Nadia membeku. Kakinya lemas hingga ia harus berpegangan pada tepi meja yang dingin. Itu adalah foto pernikahan mereka. Foto Nadia dan Raka 5 tahun lalu, tersenyum palsu di pelaminan. Nadia ingat betul, dengan sangat jelas, bahwa ia telah membakar semua foto itu di halaman belakang rumah lamanya 2 tahun lalu. Ia melihat api melahap wajah Raka hingga menjadi abu hitam. Lalu bagaimana foto ini bisa ada di sini? Utuh. Tanpa bekas hangus sedikit pun. Dengan napas tertahan dan jantung yang berdegup menyakitkan, Nadia memberanikan diri mendekat. Foto itu tidak sepenuhnya utuh. Wajah Nadia di foto itu telah dicoret dengan spidol merah tebal. Coretan kasar itu membentuk tanda silang besar di mulutnya, seolah menyuruhnya untuk diam selamanya. Ini bukan halusinasi. Ini pesan. Seseorang telah masuk ke rumahnya. Seseorang yang tahu di mana ia menyimpan sisa-sisa kenangan buruk. Atau lebih parah lagi, seseorang yang menyimpan salinan kenangan itu sendiri. Nadia berlari ke pintu belakang, mengecek kuncinya. Terkunci rapat. Jendela, semua tertutup dan terkunci dari dalam. Tidak ada tanda-tanda kerusakan paksa.
Tidak ada kaca pecah. Ini artinya si penyusup memiliki akses sah. Kunci duplikat. Pikiran itu menghantam Nadia dengan brutal. Hanya ada satu set kunci cadangan yang pernah hilang sebulan lalu saat ia belanja di pasar, yang ia kira jatuh di jalan karena kecerobohannya sendiri. Ternyata kunci itu tidak hilang. Kunci itu diambil. Dicuri dengan sengaja untuk momen seperti ini. Tiba-tiba ponsel di saku blazernya bergetar panjang, mengejutkannya hingga ia menjerit kecil. Sebuah pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Isinya singkat namun mematikan. Kamu terlihat cantik saat bingung mencari kuncimu, sayang. Jangan lupa minum obat sakit kepalanya. Ponsel itu terlepas dari genggaman Nadia, jatuh berdebum ke lantai ubin. Pesan itu dikirim 1 menit yang lalu. Si pengirim tahu ia sedang sakit kepala. Si pengirim tahu ia sedang bingung mencari jawaban. Itu artinya, dia sedang diawasi sekarang juga. Detik ini juga. Mata Nadia menyapu sekeliling ruangan dengan liar, mencari kamera tersembunyi, mencari celah di gorden. Dari balik jendela kaca ruang tamu yang menghadap langsung ke rumah sebelah, Nadia melihat pergerakan halus. Gorden di jendela lantai 2 rumah Adrian tertutup perlahan, seolah baru saja ada seseorang yang berdiri di sana menikmati pertunjukan ketakutan tetangganya. Nadia merosot ke lantai dapur, memeluk lututnya erat-erat. Air mata ketakutan mulai mengalir tanpa suara. Ia tidak gila. Ia sedang dikerjai dengan cara yang paling sadis. Adrian tidak ingin langsung membunuhnya. Pria itu ingin Nadia meragukan realitasnya sendiri dulu. Dia ingin Nadia hancur dari dalam, menjadi wanita histeris yang tidak dipercaya siapapun, sebelum akhirnya memberikan pukulan terakhir. Rumah ini bukan lagi tempat aman. Ini adalah sangkar kaca transparan, dan sang predator di sebelah rumah sedang memegang remote kontrol atas kewarasannya. Nadia menyadari bahwa kehilangan terbesar dalam hidupnya bukanlah saat kunci rumahnya dicuri, melainkan saat jiwa putranya sendiri mulai direnggut paksa, sepotong demi sepotong, tepat di depan matanya. Sore itu, udara di ruang tamu terasa menyesakan, seolah oksigen telah disedot habis oleh ketegangan yang menggantung di plafon. Vino duduk bersila di atas karpet bulu, bermain dengan sebuah action figure robot berwarna merah menyala yang jelas bukan Nadia yang membelikan. Robot itu terlihat mahal, canggih, dan agresif. Jenis mainan bertema perang yang selalu Nadia hindari, karena ia tidak ingin Vino tumbuh dengan menormalisasi kekerasan. Namun kini, benda itu ada di tangan mungil anaknya, digerakkan dengan kasar seolah sedang menghancurkan musuh tak kasat mata. "Dari mana kamu dapat mainan itu, Vino?" tanya Nadia, berusaha menahan getaran hebat dalam suaranya. Ia berdiri di ambang pintu dapur, mencengkeram kain lap hingga kukunya memutih. Vino tidak menoleh. Fokusnya terpatri pada robot itu. "Om Adrian yang kasih," katanya. Ini hadiah karena Vino anak laki-laki yang pemberani. Nggak penakut dan cengeng kayak mama. Kalimat itu menghantam dada Nadia lebih keras daripada pukulan fisik manapun. Napasnya tercekat. Itu bukan kosakata anak 5 tahun. "Apa maksudmu, Nak? Siapa yang bilang mama penakut?" Vino akhirnya mendongak. Tatapan mata bulat yang biasanya penuh cinta itu kini terisi oleh kilatan pembangkangan yang asing. Tatapan dingin yang dipinjam dari seseorang yang sangat Nadia benci. Om Adrian bilang mama itu lagi sakit pikiran. Mama terlalu cemas. Mama suka melarang Vino main ke sebelah, karena mama iri Vino lebih senang sama Om Adrian. Kata Om Adrian, laki-laki itu harus bebas, gak boleh dikurung perempuan yang histeris. Darah Nadia mendidih hingga ke ubun-ubun. Itu adalah doktrin Raka. Itu adalah manifesto misoginis yang selalu didengungkan mantan suaminya dulu untuk membenarkan perselingkuhan dan kekerasan verbalnya. Sekarang, racun itu keluar dari mulut anaknya sendiri. Adrian tidak hanya mendekati Vino. Dia sedang mencuci otak anak itu, menanamkan benih kebencian terhadap ibunya sendiri. Nadia melangkah cepat, merampas robot itu dari tangan Vino. "Cukup. Mulai sekarang kamu gak boleh ketemu Om Adrian lagi. Dia orang jahat yang mau misahin kita." Vino menjerit histeris, wajahnya memerah padam. Ia memukul kaki Nadia dengan tangan kecilnya. "Mama jahat. Balikin robotku. Aku benci Mama. Om Adrian benar. Mama gila. Mama jahat." Teriakan, "Mama gila," itu memutus tali kewarasan terakhir Nadia.
Dengan napas memburu dan air mata kemarahan yang mengaburkan pandangan, ia melempar robot itu ke sofa dan berlari keluar rumah. Ia menerjang pintu depan, melangkah lebar menuju pagar pembatas setinggi pinggang yang memisahkan halamannya dengan rumah Adrian. Di sana, pria itu sedang berdiri santai menyiram tanaman anggrek gantung, bersiul pelan seolah dunia sedang baik-baik saja. "Apa yang kau katakan pada anakku, Adrian?" teriak Nadia. Suaranya melengking tinggi, pecah oleh emosi yang meluap. Teriakan itu menggema di jalanan komplek yang sepi. Adrian mematikan keran air perlahan. Ia menoleh dengan gerakan tenang yang menjengkelkan. Wajahnya menunjukkan ekspresi bingung yang dibuat-buat dengan sangat sempurna. "Bu Nadia, ada apa? Kenapa berteriak-teriak seperti orang kesurupan begitu? Jangan pura-pura bodoh. Berhentilah meracuni otak Vino. Berhenti memberinya mainan sampah dan bicara omong kosong tentang aku sakit jiwa." Nadia mencengkeram pagar besi itu, ingin rasanya ia memanjat dan mencakar wajah tampan palsu itu hingga topengnya terlepas. Keributan itu memancing perhatian. Bu RT yang sedang menyapu halaman, Pak Satpam di pos jaga, dan beberapa tetangga lain mulai keluar rumah. Mereka menonton dengan wajah bertanya-tanya, melihat Nadia yang berantakan, berkeringat, dan berteriak histeris. Ini adalah panggung yang disiapkan Adrian. "Nadia, tolong tenang dulu," ujar Adrian dengan nada lembut, nada seorang pria sabar yang sedang menghadapi wanita tidak stabil. Ia melirik para tetangga sekilas, memastikan audiensnya sudah lengkap, lalu menatap Nadia dengan tatapan prihatin yang merendahkan. "Saya cuma kasih Vino mainan karena dia curhat sedih. Dia bilang ibunya sering nangis sendiri, mengunci diri, dan marah-marah tanpa sebab di rumah. Saya kasihan sama psikologis anak itu." "Kau pembohong besar," jerit Nadia, menunjuk wajah Adrian dengan telunjuk gemetar. "Kau yang menerorku. Kau yang masuk rumahku. Lihat kan?" Adrian menoleh ke arah Bu RT sambil menggeleng pelan, wajahnya penuh empati palsu. Bu Nadia sepertinya sedang terguncang hebat. Trauma pasca perceraian memang berat. Mungkin Vino lebih aman kalau tidak terlalu sering melihat ibunya mengamuk tak terkendali seperti ini. Kasihan mental anaknya. Bisik-bisik tetangga mulai terdengar seperti lebah yang berdengung. Tatapan mereka berubah. Bukan lagi simpati, melainkan curiga, takut, dan kasihan pada Vino yang memiliki ibu gila. Nadia mundur selangkah, kakinya lemas menyadari jebakan maut ini. Adrian tidak perlu memukulnya untuk menghancurkannya. Dia cukup membuat dunia percaya bahwa Nadia lah yang gila. Strategi ini jauh lebih kejam daripada pembunuhan. Saat Nadia nanti berteriak minta tolong karena nyawanya terancam, tidak ada satu orang pun yang akan percaya padanya. Di mata hukum dan tetangga, Nadia kini hanyalah janda stres yang paranoid, sementara Adrian adalah tetangga pahlawan yang peduli anak-anak. Nadia menatap mata Adrian sekali lagi, dan di balik topeng keprihatinan itu, ia melihat seringai kemenangan Raka yang mengerikan. Dia baru saja kalah telak dalam pertempuran ini, tanpa Adrian perlu mengangkat satu jari pun. Matahari Sabtu sore membakar aspal komplek Cendana, menciptakan fatamorgana panas yang mengaburkan pandangan. Namun, bagi Nadia, pandangannya justru sangat jernih. Dari celah gorden kamar lantai 2, ia mengawasi Adrian yang sedang memangkas rumput. Suara deru mesin pemotong menjadi satu-satunya kebisingan yang memecah keheningan. Adrian mengenakan kaos tanpa lengan yang basah oleh keringat, memamerkan fisik yang dilatih disiplin, kedisiplinan yang dulu digunakan Raka untuk melatih kekuatan pukulannya. Nadia mengamati bukan karena kagum, melainkan karena insting bertahan hidup menyuruhnya tidak melepaskan pandangan dari predator. Tiba-tiba, mesin mati mendadak. Adrian berhenti, mendesah pelan, lalu mengangkat tangan kanan menyeka keringat di leher. Ia memiringkan kepala ke kiri, mengangkat handuk kecil di bahu. Saat itulah, hembusan angin sore menyingkap rambut Adrian. Sinar matahari menyorot tepat ke area di belakang telinga kanannya. Nadia menahan napas. Matanya fokus pada satu titik ganjil. Di sana, tersembunyi di balik lekukan cuping telinga dan garis rambut, terdapat garis putih tipis. Memanjang vertikal, sangat halus. Itu bukan bekas luka jatuh. Teksturnya berbeda. Itu adalah jaringan parut keloid dari penyatuan kulit yang dipaksa. Bekas sayatan pisau bedah presisi.
Nadia tahu Raka tidak punya riwayat operasi di sana. Dulu, kulit belakang telinganya mulus tanpa celah. Kebenaran menghantam Nadia hingga kakinya lemas dan jatuh terduduk di lantai. Dengan tangan gemetar, ia merangkak menuju laptop. Napasnya memburu. Jari-jarinya mengetik panik di kolom pencarian, ciri fisik pasca operasi rekonstruksi wajah total. Layar memuntahkan ribuan informasi. Nadia membuka tab gambar. Foto medis bermunculan. Diagram sayatan facelift dan jaw shaving. Matanya terkunci pada diagram prosedur penarikan kulit wajah untuk mengubah struktur rahang. Di sana, dilingkari tinta merah, adalah lokasi insisi utama, tepat di belakang telinga, menyusuri garis rambut. Sama persis. Identik dengan garis putih di telinga Adrian. Rasa mual merayap naik ke kerongkongan. Ia membekap mulut agar tidak menjerit. Ini bukan dugaan paranoid. Ini bukti fisik. Pria di halaman sebelah itu bukanlah Adrian. Adrian tidak pernah ada. Yang ada hanyalah Raka yang rela menguliti wajahnya sendiri, menahan sakit pisau bedah berbulan-bulan, demi satu tujuan gila, kembali masuk hidup Nadia tanpa terdeteksi. Nadia menatap layar laptop yang menampilkan wajah pasien bengkak, lalu menoleh ke arah jendela. Di bawah sana, Adrian kembali menyalakan mesin rumputnya. Suaranya menderu lagi. Bagi orang lain, itu suara mesin biasa. Bagi Nadia, itu suara monster yang mengasah cakarnya. Dia sedang tidur bersebelahan dengan mayat hidup yang memakai topeng daging manusia baru. Dan kali ini, tidak ada tempat untuk lari karena musuhnya memiliki wajah yang dicintai semua orang. Gerimis malam itu menyamarkan suara langkah kaki di beranda, namun tidak bisa meredam ketukan pintu yang terdengar 2 kali. Tegas, presisi, dan menuntut. Nadia mengintip dari lubang pintu dengan kewaspadaan seekor rusa yang terpojok. Adrian berdiri di sana, basah oleh rintik hujan, memegang sebuah kotak beludru merah kecil. Wajahnya menyiratkan penyesalan yang terlatih sempurna. Nadia membuka pintu hanya selebar rantai pengaman, membiarkan aroma tanah basah dan ketegangan masuk. "Permintaan maaf," ujar Adrian sebelum Nadia sempat mengusir. Suaranya rendah. "Saya sadar saya salah soal Vino. Saya hanya ingin berdamai dengan tetangga saya." Ia menyodorkan kotak itu lewat celah sempit. Ada dominasi halus dalam gesturnya yang memaksa Nadia menerima. Dengan tangan dingin, Nadia mengambil kotak itu dan segera membanting pintu tertutup, memutar kunci 2 kali dengan panik. Di bawah cahaya lampu ruang tamu yang pucat, Nadia membuka kotak itu. Sebuah botol kristal berisi cairan emas tanpa merek tergeletak di sana. Saat tutupnya dibuka, atmosfer ruangan berubah seketika. Aroma tuberose layu bercampur mask jantan dan kayu cendana tua meledak keluar, memenuhi rongga hidung Nadia. Botol itu tergelincir dari jari-jarinya yang gemetar, jatuh ke karpet tebal tanpa pecah, menumpahkan isinya. Bau itu menghantam saraf otak Nadia lebih keras dari pukulan fisik manapun. Itu adalah El Hombre de la Nuit, parfum racikan langka yang produksinya dihentikan 5 tahun lalu. Parfum yang menjadi obsesi gila Raka. Dulu, Raka memaksa Nadia memakai wangi ini setiap malam sebelum menyiksanya, menyebutnya sebagai aroma kepatuhan istri. Bau ini adalah bau darah kering, bau memar biru, dan bau ketakutan di kamar tidur yang terkunci. Nadia mundur terhuyung-huyung hingga punggungnya menabrak dinding. Paru-parunya sesak seolah ruangan itu kehabisan oksigen. Mustahil. Adrian tidak mungkin menemukan parfum spesifik ini secara kebetulan. Ini bukan hadiah. Ini adalah pemicu trauma yang dirancang dengan presisi bedah. Wanginya cocok sekali untukmu, bukan? Suara itu terdengar dari arah jendela samping yang gordennya sedikit tersingkap. Nadia menoleh patah-patah dengan leher kaku. Wajah Adrian menempel di kaca jendela yang gelap, diterangi kilatan petir sesaat. Senyum ramah tetangga idaman itu sudah dimusnahkan. Wajah itu datar, dingin, dan kosong. Namun mata itu menatap Nadia dengan kilatan nafsu kekerasan yang sangat familiar. Wangi itu. Adrian melanjutkan bicaranya dari balik kaca. Namun kali ini, ia tidak lagi memalsukan intonasinya. Ia membiarkan suara aslinya keluar, suara serak, berat, dan penuh ancaman yang selalu menghantui mimpi buruk Nadia. "Selalu membuatku lebih bersemangat untuk memberimu pelajaran.
sayang?" Dunia Nadia berhenti berputar. Lantai di bawah kakinya seolah lenyap. Penyamaran itu telah gugur total. Tidak ada lagi Adrian si tetangga baik hati. Pria yang berdiri di balik jendela, yang terpisah hanya selapis kaca tipis darinya, adalah Raka. Monster yang telah membedah dan menguliti wajahnya sendiri demi memburu Nadia kembali. Adrian, Raka, mengetuk kaca pelan dengan jari telunjuknya. Tuk, tuk, tuk. 3 ketukan kematian. Lalu ia berbalik perlahan, menghilang ditelan kegelapan malam, meninggalkan Nadia yang merosot ke lantai, tenggelam dalam genangan aroma masa lalu yang kini menjadi vonis mati baginya. Dia benar-benar sudah pulang. Mobil sedan hitam milik Adrian menghilang di tikungan jalan, meninggalkan debu tipis yang menari di udara panas. Ini adalah satu-satunya celah. Nadia tahu Adrian selalu pergi ke gym setiap Sabtu pukul 4 sore, sebuah rutinitas disiplin yang dulu juga dimiliki Raka. Dengan jantung yang berdegup menyakitkan di kerongkongan, seolah ingin melompat keluar, Nadia berlari kecil melintasi halaman belakang. Ia menyusup melalui jendela dapur yang engselnya ia tahu sedikit longgar, karena ia melihat Adrian memperbaikinya dengan asal-asalan minggu lalu. Rumah itu menyambutnya dengan keheningan yang tidak wajar. Udara di dalamnya terasa dingin, berbau antiseptik tajam bercampur aroma lembab yang asing, bau rumah sakit yang berusaha disembunyikan di balik topeng rumah mewah minimalis. Tidak ada foto keluarga, tidak ada hiasan dinding yang personal. Hanya kepalsuan yang steril dan menakutkan. Nadia melangkah hati-hati di atas lantai kayu yang berderit pelan, menuju satu-satunya ruangan yang selalu terkunci rapat, ruang kerja di sudut lorong bawah tangga. Ia ingat Raka selalu menyembunyikan kunci cadangan ruangan pribadi di tempat yang sama, direkatkan dengan selotip di bawah pot tanaman hias terdekat. Tangan Nadia meraba bagian bawah pot monstera palsu di sudut lorong. Jarinya menyentuh logam dingin. Kunci itu ada di sana. Kebiasaan lama memang sulit mati. Dengan napas tertahan, ia memutar kunci itu. Klik. Pintu terbuka berat, mengeluarkan bau apek yang menusuk. Kegelapan pekat menelannya. Nadia menyalakan senter ponsel dengan tangan gemetar. Cahaya putih menyorot ke dinding, dan seketika itu juga, Nadia membekap mulutnya kuat-kuat untuk menahan jeritan horor yang nyaris meledak. Dinding itu tidak kosong. Dinding itu adalah altar obsesi yang sakit jiwa. Ratusan foto tertempel rapi dengan paku payung merah, membentuk kolase kehidupan Nadia selama 2 tahun terakhir. Foto Nadia yang sedang menjemur pakaian, foto Nadia tertidur lelap yang diambil dari sudut ventilasi kamarnya sendiri, sudut yang mustahil dijangkau orang luar, hingga foto Vino yang sedang makan es krim di sekolah. Setiap gerak-gerik, setiap napas, setiap langkah Nadia telah terekam tanpa celah. Raka tidak pernah pergi ke luar negeri. Dia selalu ada di sana, bersembunyi di balik bayang-bayang, meminum kehidupan Nadia layaknya parasit sebelum menampakkan diri. Di tengah ruangan, sebuah meja besi dingin berdiri kokoh seperti meja operasi. Di atasnya, tergeletak sebuah map medis tebal berlogo klinik bedah rekonstruksi di Thailand. Jari-jari Nadia yang basah oleh keringat dingin membuka map itu. Halaman pertama adalah vonis mati bagi segala keraguannya. Foto close-up wajah Raka yang hancur, disandingkan dengan cetak biru wajah baru, struktur tulang pipi Adrian, hidung Adrian, rahang Adrian. Semuanya buatan. Ada rincian prosedur mengerikan. Pemotongan rahang bawah, implan silikon pipi, pengikisan tulang alis. Di bawah dokumen itu, terdapat jurnal harian dengan tulisan tangan cakar ayam yang sangat Nadia benci. Tinta merah itu menuliskan kalimat, hari ke-100 pasca operasi. Sakitnya luar biasa, wajahku terasa terbakar. Tapi membayangkan wajah kaget Nadia saat aku mengulitinya nanti membuat semua rasa sakit ini layak. Aku akan menjadi tetangga impiannya sebelum menjadi mimpi buruk terakhirnya. Air mata Nadia menetes membasahi dokumen itu. Kakinya lemas seperti jeli, tak sanggup menopang berat kenyataan. Ia mundur selangkah, pinggulnya menabrak kursi besi hingga menimbulkan bunyi decit nyaring yang menggema di keheningan rumah kosong itu. Tiba-tiba, sorot lampu mobil menyapu celah ventilasi atas, menerangi ruangan sekejap mata. Suara mesin mobil mati di depan rumah. Suara pintu mobil terbanting keras. Langkah kaki berat terdengar menaiki teras depan. Adrian pulang. Dia pulang 1 jam lebih awal dari jadwal.
Nadia mematikan senter dengan panik. Kegelapan kembali menyelimuti, namun kini terasa mencekik. Suara kunci diputar di pintu depan terdengar, seperti suara kokangan senjata api yang siap ditembakkan. "Nadia, aku mencium parfummu." Suara Adrian terdengar menggema dari ruang tamu, bukan lagi lembut dan sopan, melainkan penuh tawa gila yang menggigilkan tulang. "Aku tahu kau di dalam, sayang. Permainan petak umpet sudah selesai." Nadia terperangkap di dalam perut monster, bersama bukti yang kini tidak lagi berguna untuk menyelamatkannya, hanya berguna untuk menjelaskan bagaimana ia akan mati. Langkah kaki itu mendekat, berat dan lambat, seperti hitungan mundur lonceng kematian. Nadia meringkuk di balik meja besi, menahan napas hingga dadanya sakit. Handle pintu ditekan perlahan. Pintu itu tidak terkunci. Cahaya lampu lorong menyelinap masuk, membelah kegelapan ruangan, diikuti oleh siluet tubuh tegap yang membayangi ambang pintu. Adrian tidak menyalakan lampu utama. Ia hanya berdiri di sana, membiarkan cahaya dari belakang membingkai tubuhnya menjadi sosok gelap tanpa wajah yang mengintimidasi. "Keluar, Nadia," bisiknya. Suara itu bukan lagi baritone lembut milik Adrian yang sopan. Itu suara asli Raka, suara serak, kasar, dan penuh cemoohan yang selalu membuat Nadia gemetar ketakutan 5 tahun lalu. "Atau harus kuseret rambutmu keluar seperti dulu?" Nadia bangkit perlahan, kakinya gemetar hebat namun insting bertahan hidup memaksanya berdiri tegak. Ia tidak akan mati sambil bersembunyi seperti tikus. Saat ia melangkah ke dalam sorot cahaya remang, ia melihat wajah itu. Wajah Adrian yang tampan, hidung mancung yang sempurna, rahang yang kokoh. Namun ekspresinya telah berubah total. Otot-otot wajahnya rileks dalam seringai kejam yang tidak simetris, ciri khas Raka yang gagal dihapus oleh pisau bedah manapun. "Kau gila," desis Nadia, suaranya parau dan kering. "Kau merusak wajahmu sendiri hanya untuk ini." Raka tertawa pelan, tawa kering yang terdengar seperti gesekan kertas pasir. Ia melangkah masuk, menutup pintu di belakangnya dengan tumit kaki, lalu menguncinya. Klik. Bunyi itu menggema, memenjarakan mereka berdua dalam satu ruangan sempit yang penuh dengan obsesi gila. "Merusak? Tidak, sayang. Aku menyempurnakannya." "Kau menyukai Adrian, bukan?" Kau tersenyum padanya. Kau menerima kuenya. Kau bahkan membiarkan Adrian menyentuh tanganmu. Ia mendesak Nadia mundur langkah demi langkah, hingga punggung Nadia menabrak dinding yang penuh dengan foto-foto curian. Raka mengangkat tangannya, menyentuh pipinya sendiri yang kini dilapisi silikon mahal. "Sakit sekali rasanya, Nadia." "Saat dokter menggergaji tulang rahangku, aku tidak memikirkan rasa sakitnya. Aku hanya memikirkan wajah kagetmu saat menyadari bahwa kau sedang tidur bersebelahan dengan monstermu sendiri." "Jangan mendekat." Nadia meraih sebuah patung pemberat kertas dari meja di sampingnya, mengacungkannya sebagai senjata yang menyedihkan. Raka berhenti, menatap patung itu dengan geli. "Kau pikir itu bisa menghentikanku? Aku sudah melewati neraka di meja operasi selama 2 tahun. Pukulan kecilmu tidak akan terasa." Tiba-tiba, ia menerjang maju dengan kecepatan yang mengejutkan. Tangan kekarnya mencengkeram pergelangan tangan Nadia, memelintirnya dengan mudah hingga patung itu jatuh berdebum ke lantai. Nadia menjerit kesakitan. Aroma mask dan keringat Raka memenuhi rongga hidungnya, memicu memori trauma yang melumpuhkan seluruh sarafnya. "Dengar baik-baik," bisik Raka tepat di depan wajah Nadia. Hembusan napasnya hangat, kontras dengan kalimat busuk yang ia ucapkan. "Aku tidak menghabiskan miliaran rupiah dan hidup dalam perban, hanya untuk membunuhmu dengan cepat. Itu terlalu mudah. Aku ingin kau hancur pelan-pelan. Aku ingin kau gila. Aku ingin kau memohon padaku untuk mengakhiri hidupmu." Cengkeramannya menguat, meremukan tulang pergelangan Nadia. "Kau mencoba lari dariku, membawa anakku pergi, dan berpikir bisa hidup bahagia? Tidak ada kebahagiaan untuk pengkhianat, Nadia. Jika aku tidak bisa memilikimu dalam wujud Raka, maka aku akan memilikimu dalam wujud Adrian. Dan jika aku tetap tidak bisa memilikimu, maka tidak akan ada orang lain yang bisa. Kita akan membusuk bersama di rumah ini." Nadia menatap mata coklat gelap itu, satu-satunya bagian asli yang tersisa dari Raka. Di sana, ia tidak melihat cinta atau penyesalan sedikit pun.
Ia hanya melihat kegelapan abadi yang siap menelannya bulat-bulat. Topeng Adrian telah hancur berkeping-keping di lantai, dan di balik reruntuhan wajah palsu itu, iblis masa lalu Nadia telah bangkit sepenuhnya, lebih lapar dan lebih gila dari sebelumnya. Kegelapan total melahap seisi rumah seketika. Bunyi klek sekring listrik yang dimatikan Raka terdengar seperti vonis mati. Raka sengaja memutus satu-satunya pertahanan visual Nadia, karena ia ingin berburu dalam elemen aslinya. Saat Raka tertawa rendah menikmati momen terornya, Nadia mengumpulkan sisa tenaga dan menendang keras lutut kanan pria itu, titik lemah cedera lama akibat kecelakaan motor yang ia tahu tak bisa diperbaiki operasi plastik semahal apapun. Raka menggeram kesakitan, cengkeramannya terlepas sesaat. Itu celah emas yang Nadia butuhkan. Ia berlari keluar dari ruang kerja, kakinya yang telanjang berdebum di lantai kayu, memacu adrenalin menuju tangga lantai 2. Napasnya memburu, paru-parunya terasa terbakar, namun ia tidak berani menoleh. Di belakangnya, suara langkah kaki berat mulai mengejar, lambat namun pasti, diiringi siulan lagu Nina Bobo yang sumbang dan mengerikan. Lari, Nadia. Semakin kencang jantungmu berdetak, semakin manis baumu saat kutangkap nanti. Suara Raka menggema dari lantai bawah, memantul di dinding-dinding koridor yang gelap gulita. Di lantai 2, pikiran pertama Nadia tertuju pada Vino yang tertidur di kamar ujung lorong. Ia tidak boleh membawa monster itu ke sana. Dengan keputusan nekat, Nadia sengaja membanting pintu kamar tamu di sisi berlawanan dengan keras, menciptakan umpan suara untuk memancing Raka menjauh dari anaknya. Ia menyelinap masuk ke dalam kamar tamu itu, bersembunyi di balik lemari kayu jati besar, menahan napas hingga dadanya sakit. Keringat dingin mengucur deras di pelipisnya. Suara langkah kaki Raka terdengar menaiki anak tangga satu persatu. Duk, duk, duk. Terdengar menyeret, tanda bahwa tendangan Nadia tadi berhasil memperlambatnya, namun nafsu membunuhnya justru semakin besar. Nadia menggenggam erat sebuah vas bunga keramik berat di tangannya. Tangannya gemetar, tapi pikirannya tajam. Ia sadar ia tidak bisa menang dalam adu fisik murni, Raka terlalu kuat dan gila. Namun, Nadia memiliki satu pengetahuan vital yang dilupakan Raka karena kesombongannya. Dokumen medis tadi menyebutkan bahwa struktur wajah baru Raka masih dalam tahap penyembuhan jaringan saraf vital. Area rahang dan hidung adalah titik paling rapuh. Benturan keras di sana bukan hanya menyakitkan, tapi bisa memicu syok neurogenik yang melumpuhkan seketika. Raka telah mengubah wajahnya menjadi perisai, tapi ia lupa bahwa perisai itu terbuat dari kaca retak yang sensitif. Aku tahu kau di situ, sayang. Napasmu terdengar sangat bising, bisik Raka. Pintu kamar tamu terdorong pelan. Siluet tubuh tegap itu berdiri di ambang pintu, diterangi cahaya bulan samar yang menerobos jendela. Di tangannya, sebuah pisau dapur berkilau dingin. Raka melangkah masuk dengan santai. Kau pikir kau pintar bersembunyi? Kau lupa, aku hafal caramu bernapas saat ketakutan. Aroma mask yang menyesakan mulai memenuhi ruangan, menandakan jarak mereka sudah sangat dekat. Nadia mengeratkan cengkeramannya pada vas bunga. Ia tidak lagi berdoa untuk selamat. Ia berdoa agar pukulannya tidak meleset. Ini bukan lagi tentang pelarian seorang korban. Ini adalah penyergapan terakhir. Satu serangan telak ke wajah palsu itu akan menentukan apakah Nadia melihat matahari terbit esok hari, atau berakhir menjadi mayat tanpa nama di rumahnya sendiri. Bayangan Raka memanjang di lantai, menelan tempat persembunyian Nadia. Aroma keringat dingin dan niat membunuh menguar darinya, menyesakkan napas. Pisau di tangannya berkilau diterpa cahaya bulan, siap mengakhiri segalanya. Nadia mencengkeram vas bunga keramik itu begitu erat hingga tangannya mati rasa. Ia tahu ia hanya punya satu kesempatan. Satu serangan meleset berarti kematian. Raka melangkah semakin dekat, tangannya terulur hendak membuka pintu lemari dengan seringai kemenangan. Tiba-tiba, suara kecil yang rapuh memecah ketegangan mematikan itu. Mama, Om Adrian. Vino berdiri di ambang pintu, memeluk boneka beruangnya, matanya menyipit menyesuaikan diri dengan kegelapan. Waktu seolah berhenti. Tubuh Raka membeku. Suara itu mengacaukan skenario di kepalanya. Untuk sepersekian detik, topeng psikologis, Om Adrian, yang ia bangun berbulan-bulan mengambil alih insting pembunuhnya. Ia menoleh perlahan ke arah Vino,
Pisau di tangannya turun sedikit karena refleks. Vino kembali tidur. "Nak," gumamnya, suaranya terpecah antara kelembutan palsu dan kemarahan asli. Itulah celah fatalnya. Raka lengah karena kesombongannya sendiri. Nadia tidak menyia-nyiakan detik emas itu. Ia menerjang keluar dari balik lemari dengan jeritan tertahan, mengayunkan vas keramik berat itu sekuat tenaga. Ia tidak memukul sembarangan. Ia membidik tepat ke sisi kiri wajah Raka, titik di mana dokumen medis menyebutkan plat titanium penyangga pipi baru dipasang. Sasaran yang rapuh di balik kulit yang belum sembuh total. Praang. Suara benturan itu terdengar mengerikan. Bukan hanya suara keramik pecah, melainkan bunyi krak basah dari tulang muda dan implan keras yang beradu paksa. Raka tidak sempat menangkis. Hantaman itu menghancurkan struktur wajah buatannya seketika. Pisau terlepas dari genggamannya, berdenting jatuh ke lantai. Raka terhuyung ke belakang, tangannya refleks menangkup wajahnya. Jeritan yang keluar dari mulutnya bukan lagi suara manusia. Itu adalah lolongan binatang yang terluka parah. Rasa sakit dari saraf wajah yang rusak menghantam otaknya dengan kekuatan penuh, memicu syok instan. Wajahku hancur. Raung Raka histeris. Ia jatuh berlutut, berguling-guling di lantai sambil menutupi mukanya. Darah segar mulai merembes dari sela-sela jarinya, bercampur dengan pergeseran bentuk wajah yang kini terlihat tidak simetris dan mengerikan. Silikon yang ia banggakan, hidung mancung yang ia beli dengan mahal, semuanya runtuh dalam satu pukulan. Kesombongannya menjadi bumerang paling mematikan. Nadia tidak menunggu. Ia menendang pisau itu jauh ke kolong tempat tidur, lalu berlari menyambar Vino, mendekap wajah anaknya ke dada agar tidak melihat pemandangan grotesk itu. Monster itu telah lumpuh, bukan oleh peluru, melainkan oleh kehancuran topeng yang menjadi sumber kekuatannya. Suara sirine yang meraung, membelah keheningan malam komplek cendana terdengar, seperti simfoni kemenangan bagi Nadia. Cahaya merah dan biru berputar memantul di dinding, menerangi tubuh Raka yang masih mengerang kesakitan di lantai. Polisi menyerbu masuk dengan senjata terhunus, namun perlawanan sudah berakhir. Monster itu telah kalah telak, lumpuh oleh kehancuran wajah yang selama ini ia banggakan. Saat petugas memborgol tangan Raka dengan kasar ke belakang, Nadia berdiri tegak di sudut ruangan mendekap Vino. Ia melihat musuhnya dipaksa berdiri. Raka mendongak, dan mata mereka bertemu. Wajah Adrian, yang sempurna dan angkuh itu telah musnah sepenuhnya. Hidungnya patah, pipinya bengkak ungu, dan implan dagunya bergeser mengerikan. Yang tersisa hanyalah Raka yang asli, pria menyedihkan yang hancur lebur oleh egonya sendiri. "Kau pikir ini berakhir, Nadia?" desis Raka dengan mulut penuh darah saat digiring keluar. "Aku akan selalu ada di kepalamu." Nadia menatapnya dingin, tanpa rasa takut sedikit pun. "Kau salah. Kau tidak ada di kepalaku. Kau sekarang hanya masa lalu yang jelek. Dan wajah hancurmu itu, akhirnya cocok dengan jiwamu yang busuk." Raka diseret paksa masuk ke mobil patroli, teriakannya lenyap di balik pintu besi yang terkunci. Malam itu, Nadia tidak tidur. Tapi untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, ia tidak merasa perlu mengecek kunci pintu. Ia tahu monster itu sudah dikerangkeng. 3 bulan kemudian, sebuah truk pindahan kembali parkir di depan rumah. Kali ini suasananya berbeda. Tidak ada ketakutan, tidak ada pelarian sembunyi-sembunyi di tengah malam. Nadia memutuskan untuk pindah bukan karena takut Raka akan kembali. Pria itu kini mendekam di sel isolasi dengan wajah rusak yang butuh operasi ulang, tapi karena ia ingin menutup buku sepenuhnya. Vino berlari riang menuju mobil, membawa mainan robot baru yang dibelikan Nadia dengan penuh kasih sayang. Nadia mengunci pintu rumah itu untuk terakhir kalinya. Ia menyerahkan kuncinya kepada agen properti dengan senyum tulus yang lepas. Sinar matahari pagi menerpa wajahnya. Ia menarik napas dalam-dalam, menghirup udara kebebasan yang sesungguhnya. Tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu yang mengintip dari balik jendela tetangga. Tidak ada lagi aroma parfum mask yang memicu trauma. Dunia di depannya luas dan terang. Nadia menyalakan mesin mobilnya. Saat ia melaju meninggalkan jalanan komplek itu, ia melihat ke kaca spion. Ia tidak melihat sosok korban yang ketakutan di sana. Ia melihat seorang wanita tangguh yang berhasil membunuh monsternya sendiri, tanpa harus menjadi pembunuh. Ini bukan akhir dari pelariannya.
Ini adalah garis start dari hidup barunya yang merdeka. Dan kali ini, tidak ada satu orang pun yang bisa mengambil alih kemudinya.